Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan MDS Solder. Kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi DCO yang over. Jadi ini ada kasus powernya ini menggunakan OCL 150 watt, dan untuk komponennya ini sudah saya ganti ya. Jadi nanti akan saya jelaskan apa saja yang diganti dan apa saja yang menyebabkan DCO yang over, jadi tidak terkontrol. Jadi sebelumnya power ini DCO nya naik turun, jadi besar sekali. Nah, untuk videonya silahkan dilihat ini sebelum saya perbaiki. Oke, di sini kita pengetesannya menggunakan multimeter digital dengan skala 200 dan kita tes. Ini masalahnya ada pada channel B dan seperti apa. Nah, di sini untuk DCO nya di skala 200 ini sangat tinggi, 7 volt 8 volt, jadi berganti-ganti. Jadi ini DCO nya sangat berbahaya jika dipasangkan pada speaker. Jadi nanti speaker kita bisa terbakar tentunya. Dan sebelum itu langsung kita perbaiki untuk power ini. Jadi titik permasalahannya ada pada channel B dan drivernya ini menggunakan driver OCL 150 watt versi lama. Dan langsung saja kita eksekusi teman-teman. Nah, dari video itu tadi terlihat untuk DCO nya sangatlah tinggi sekali. Dan apa yang menyebabkan DCO setinggi itu? Mari kita lihat ke driver powernya. Jadi untuk driver powernya seperti ini. Akan tetapi sebelum itu untuk teman-teman boleh ya berkomentar. Dan jika ada yang salah dalam penjelasan saya ataupun cara saya memperbaiki, bisa tulis di kolom komentar. Tetapi dengan syarat berbahasalah yang baik, dan untuk berkomennya itu sebelum tulis komentar kalau bisa dipikirkan terlebih dahulu. Kenapa saya bilang demikian? Karena ini ada satu komentar dari video saya sebelum ini. Jadi jika penasaran bisa dicek. Dan di sini orangnya itu ya seperti apa ya? Ya ini saya tampilkan saja untuk komentarnya seperti apa, bisa dibaca. Nah, di sini beliau sangat apa ya? Arogan sekali tentunya. Jadi boleh berkomentar dan kita sharing-sharing ilmu. Dan apabila ada yang tidak setuju, tidak masalah. Bisa cek di video orang lain, tidak masalah. Dan di sini untuk perbaikannya ini menurut pengalaman saya dan sudah terbukti. Kenapa saya bikin video tidak bermanfaat itu tidak mungkin. Jadi video di sini bertujuan untuk saling belajar. Jadi meskipun pemula maupun yang sudah senior itu bisa masuk ke sini dan bisa sharing. Dan jika ada yang mau kasih saran, boleh kasih saran. Tetapi untuk bahasanya jangan seperti orang ini ya. Untuk komentarnya sungguh di luar dugaan dan di luar akal manusia ya. Tentunya jangan merendahkan orang lain. Yang terpenting jangan sampai seperti orang yang komentar ini ya. Oke, langsung saja daripada kita urusin orang itu, langsung kita bahas ini saja. Jadi ini tidak sama ya untuk komponennya. Jadi di video awal tadi belum saya ganti, dan ini kenapa kok saya ganti semua? Hampir semua. Jadi seperti ini. Karena komponennya ini sudah lama dan kaki-kakinya banyak yang sudah berkarat. Alhasil saya ganti juga sekalian. Karena nanti takutnya jika power ini sudah selesai dan dibawa yang punya, nanti takutnya ada masalah lagi. Karena komponennya ini sudah banyak yang kakinya sudah ini berkarat. Jadi takutnya nanti bermasalah lagi. Jadi langsung saya ganti sekalian.
Jadi komponen yang wajib dicek, yang pertama jika DCO naik turun atau DCO over, bisa cek yang pertama mulai dari transistor final. Transistor final ini pastikan dengan kondisi baik ya. Dan selanjutnya lakukan pengecekan pada transistor drivernya. Jadi transistor driver ini dan juga transistor fase ini fase apa ini, pokoknya ada 3 transistor dalam satu driver OCL. Jadi ini perlu dicek semua. Jika sudah aman, yang perlu dicek lagi adalah dioda. Jadi 3 dioda ini ada 3 diodanya. Jadi 3 dioda yang dipasang seri ini kita cek. Dan ini kebetulan untuk masalahnya ada pada elko. Jadi elko dari tegangan. Jadi dari tegangan sini ini akan diteruskan ke elko. Jadi nanti menyambungnya ke elko sini. Di sini tegangan plus masuk ke sini, tegangan min juga masuk ke sini. Dan ini ada salah satu kaki dari elko ini sudah berkarat, hampir putus. Jadi jika salah satu tegangan ini ada yang tidak masuk ke driver, jadi ada yang tidak masuk ke elko sini, ini juga bisa menyebabkan DCO naik turun, jadi tidak stabil atau DCO over seperti itu. Dan ada juga penyebab lain dari DCO over, itu biasanya disebabkan karena ada salah satu transistor driver ini yang sudah short, itu juga bisa menyebabkan DCO over. Dan mungkin itu komponen yang harus dicek. Dan untuk di kasus yang ini hanya dikarenakan 2 elko ini. Akan tetapi ini semua komponen saya ganti karena ada beberapa komponen yang sudah hampir rusak. Jadi daripada kerja 2 kali, nanti kasihan orangnya yang punya bolak-balik ke bengkel sini. Jadi ini langsung saja saya ganti sekalian. Langsung saja kita tes untuk DCO nya. Ini kemarin bentar, ini listriknya nggak kuat. Mohon maaf, itu tadi saya lupa menggunakan slow start. Jadi di power ini tidak dilengkapi dengan slow start, dan saya menggunakan slow start eksternal karena ini powernya 10 ampere dan daya di rumah saya 450 watt. Jadi harus pakai slow start. Oke, kita tes. Ini volumenya belum saya kecilin. Dan ini kita tes 0, sudah normal kembali. Kita turunkan ke skala 20. Sangat bagus sekali. Sampai ke skala 200 mili. Sangat kecil sekali untuk DCO nya. Selanjutnya kita tes tegangan biasnya. Ini bias plus 38, bias negatifnya 37. Jadi sudah kita anggap imbang. Oke, untuk yang selanjutnya sampai di sini saja ya. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan tombol share. Marilah kita berkomentar yang baik dan sopan tentunya. Anda sopan, saya segan ya, seperti itu untuk peribahasanya. Terima kasih, ditunggu video saya selanjutnya. Dilanjut teman-teman, selalu semangat terus.